Saat Barba, Klok, Teja, dan Haye bersatu demi mimpi juara. Di bawah langit Bandung yang mulai berwarna jingga. Lapangan Gelora Bandung Lautan Api terasa tenang. Angin sore menyapu rumput hijau yang lembut, dan dari kejauhan terdengar suara bola yang memantul pelan. Satu persatu, para pemain Persib meninggalkan lapangan. Namun ada satu sosok yang masih bertahan. Masih berlari, berputar, dan berlatih. Federico Barba. Bek asal Italia itu tahu. Laga melawan PSM Makassar bukan sekadar pertandingan tunda. Ini adalah ujian tentang fokus, konsistensi, dan keyakinan bahwa setiap detik di lapangan bisa menentukan jalan menuju gelar juara. Kami sudah mulai berbicara tentang mereka, kata Barba dengan nada tenang namun penuh keyakinan. Pelatih sudah menyiapkan semuanya dengan sangat detail. Dan kami berusaha menangkap setiap pesan itu. Ia tak hanya berbicara sebagai pemain asing. Ia berbicara sebagai bagian dari satu kesatuan. Tim yang sedang berjuang menjaga mimpi Bandung. Setelah kemenangan melawan Bayangkara FC, banyak pemain memilih beristirahat. Tapi tidak dengan Barba. Ia tetap di lapangan, melakukan latihan ekstra, menjaga fokus, menjaga ritme. Saya merasa lebih baik, katanya pelan. Saya ingin menjaga performa terbaik saya. Dan disitulah letak kekuatannya. Bukan hanya pada tackle keras atau duel udara. Tapi pada ketenangan, pada komitmen. Pada keyakinan bahwa setiap pertandingan adalah bab baru. Dalam perjalanan panjang menuju juara. Langit mulai gelap. Lampu-lampu stadion menyala satu persatu. Dan di sisi lain lapangan, seorang pria berdiri di antara dua tiang gawang. Diam, tapi matanya penuh nyala semangat. Teja Paku Alam. Nomor 14 di punggungnya bukan sekadar angka. Itu adalah simbol keteguhan hati. Simbol penjaga harapan di bawah langit Bandung. Sabtu, 27 Desember 2025. Laga tunda melawan PSM Makassar. Bukan hanya pertandingan biasa. Bagi Persib, ini adalah langkah menuju puncak. 3 poin yang bisa menjaga jarak, atau menghapus mimpi. Teja tahu, setiap bola yang datang adalah ujian. Setiap teriakan bobotoh dari tribun adalah doa yang menembus jantung pertahanan. Namun di balik semua itu, ada kekuatan yang lebih lembut. Lebih dalam, keluarga. Alhamdulillah, istri dan orang tua saya selalu mendukung. Mereka sumber semangat saya, katanya dengan senyum yang tenang. Suara anak yang memanggil, "Ayah," di rumah. Pesan singkat dari sang istri sebelum bertanding. Semuanya menguatkan langkahnya di lapangan. Dan saat peluit panjang berbunyi, Teja bukan hanya menjaga gawang. Ia menjaga nama besar Persib. Menjaga mimpi jutaan hati biru yang percaya bahwa dengan fokus, kerja keras, dan doa, langit juara selalu bisa digapai. Malam semakin larut di GBLA. Suara bobotoh terdengar sayup-sayup dalam latihan tertutup. Di tengah lapangan, seorang pria dengan ban kapten di lengannya berdiri tenang. Mark Klok. Bagi banyak orang, laga Persib melawan PSM hanyalah pertandingan tunda. Tapi bagi Klok, ini lebih dari sekadar laga. Ini adalah pertemuan dengan masa lalu. Pertemuan dengan awal dari segalanya. Tahun 2017. Seorang pemain muda asal Belanda menjejakkan kaki di tanah Makassar. Belum ada sorotan. Belum ada spanduk nama besar. Tapi di sana, di Stadion Mato Anging, perjalanan seorang Mark Klok dimulai. Bersama PSM Makassar, ia tumbuh, belajar, dan berjuang. Ia mengangkat trofi Piala Indonesia 2018-2019. Dan membawa Juku Eja ke pentas Asia. Makassar bukan sekadar klub. Ia adalah rumah pertama. Tempat ia belajar arti keluarga, arti perjuangan, arti Indonesia. Kini, bertahun-tahun kemudian, ia mengenakan seragam biru kebanggaan Maung Bandung. 2 gelar juara sudah ia persembahkan untuk kota ini. Dan malam melawan PSM. Semua kenangan itu kembali berputar. Makassar selalu spesial, katanya dengan nada pelan. Itu rumah pertama saya. Tapi sekarang, saya membela rumah saya yang baru, Persib Bandung. Dari Juku Eja ke Maung Bandung.
Dari tim pertama menuju impian juara. Klok berdiri di antara dua cinta. Namun malam itu, hanya satu warna di dadanya, biru. Lampu stadion menyala terang. Suara bobotoh bergemuruh. Dan Klok menatap lapangan dengan satu keyakinan. Pertandingan ini bukan tentang masa lalu. Ini tentang bagaimana ia menulis bab baru. Dengan hati, dedikasi, dan cinta pada sepak bola Indonesia. Lalu, di tengah latihan sore berikutnya, di lapangan pendamping GBLA, seorang pemain lain memegang bola dengan mata penuh fokus. Senyumnya tenang. Langkahnya ringan. Tapi tekadnya keras. Tom Haye. Musim panjang dan jadwal pada telah dilewati. Persib Bandung kini punya ruang untuk bernapas. Untuk menata ulang langkah. Dan kembali mempersiapkan diri menuju puncak klasemen. Akhirnya, kata Haye pelan. Kami punya waktu yang lebih panjang, waktu untuk benar-benar mempersiapkan diri. Bagi Persib, ini bukan sekadar jeda. Ini adalah ruang untuk menyatukan napas. Membangun ritme, memperkuat identitas. Karena di sepak bola, bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap. Di luar sana, hasil-hasil pertandingan lain silih berganti. Kemenangan Semen Padang atas Persija. Perubahan di papan atas. Tapi Tom Haye tak tergoda melihat ke samping. Ini bukan tentang tim lain, ujarnya tegas. Ini tentang bagaimana kami terus menang. Persib pernah jatuh. Kekalahan dari Malut United menjadi pengingat. Namun dari luka itu, lahir ketangguhan baru. Mereka bangkit, menatap lagi ke depan. Membawa keyakinan bahwa setiap kemenangan adalah langkah menuju puncak. Kini, dengan waktu yang cukup dan semangat yang menyala, Tom Haye dan Persib Bandung menatap sisa musim dengan satu tekad. Menang. Lagi dan lagi. Di ruang ganti GBLA. Semua nama itu, Barba, Teja, Klok, Haye, berdiri sebagai satu. 4 karakter, 4 kisah. Tapi satu tujuan, membawa Persib menuju juara. Peluit pertandingan akan segera berbunyi. Sorak-sorai bobotoh siap menggema. Dan di bawah langit Bandung yang biru, setiap pemain tahu, ini bukan sekadar laga tunda. Ini adalah pertarungan harga diri. Tentang siapa yang paling siap, paling fokus, dan paling percaya pada lambang di dada. Persib Bandung. Bukan hanya klub, tapi cerita tentang keluarga, kesetiaan, dan keyakinan. Dari Italia hingga Makassar. Dari Belanda hingga Tanah Sunda. Semua bersatu di satu warna, biru. Dan malam itu, di Gelora Bandung Lautan Api, langit pun bersaksi bahwa perjuangan tak pernah sia-sia. Bahwa setiap keringat, setiap doa, setiap detik latihan dan setiap tackle terakhir adalah bagian dari perjalanan panjang menuju impian. Langit Bandung berwarna biru. Dan di sanalah, mimpi juara Persib terus hidup.